Hadirin sekalian, bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk menggerakkan kita mulai dari empat hari. Mudah-mudahan dalam rangka untuk kita mendapatkan kemudahan untuk masuk ke surganya Allah. Dan selamat datang di taman surga. Ilmu adalah jauh dan mudah-mudahan kita semua dari Allah. Hari bulan ini masih bulan Rajab. Jadi Ustaz kita masih bicara tentang sholat. Jadi juga di bulan Rajab ada satu peristiwa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah satu mukjizat yang besar. Tetapi yang paling besar mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Karena kebesaran dari mukjizat itu dilihat dari dampaknya, efeknya. Al-Quran diturunkan zaman Rasulullah sampai detik ini masih menjadi mukjizat kita. Berapa banyak orang yang masih mau baca Al-Quran? Berapa banyak orang yang mau mempelajari Al-Quran? Kalau saya bicara Al-Quran di depan bapak-bapak jamaah semua, ini Al-Quran sama. Kalaulah kita ahli Quran, mudah-mudahan Quran menjadi syafaat kita. Mau dapat syafaat Quran ya kan? Ya mati dulu. Ya belum mati dulu. Ada yang duluan? Saya silakanlah yang mau duluan. Saya buka dulu yang nyetir, yang nyetir dulu. Ya. Dan Isra Mi'raj menjadi mukjizat terbesar kedua. Kenapa Isra Mi'raj itu menjadi mukjizat terbesar kedua? Isra Mi'raj, Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Mi'raj minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Berapa lama? Bukan satu hari, bukan satu malam, sebahagian malam. Apakah mungkin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, kalaulah manusia seperti kita,
Mungkin nggak bisa dari Makkah ke Palestina dalam waktu beberapa jam? Tidak. 4 jam. Nggak bisa udah. Selain dari Nabi nggak bisa udah. Lebih hebat lagi diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berapa langit yang dia tembus? 7 lapis langit. Menurut Profesor bahwa untuk menembus mencapai langit pertama untuk kita manusia biasa itu dibutuhkan waktu 4 tahun. Mungkin enggak? Itu dari langit pertama. Mana langit? Tahu langit enggak? Ini apa ini? Langit 2 kali. Kalau 2 kali itu cepat. Makanya kalau orang sholat, ya tentu 2 kali itu nggak batal. Ya cara-cara itu 2 kali nggak batal. 3 kali nggak batal. Iya kan? Batal nggak kalau 2 kali? Nggak batal. Yang batal yang pertama tadi. Kalau udah batal lagi nggak? Ya nggak masuk orang batal lagi. Jadi kalau 2 kali, 3 kali nggak batal. Yang batal yang Jadi kalau 2 kali itu 2 kali berarti nggak apa-apa. Berapa kecepatan cahaya? Cahaya adalah makhluk yang paling cepat di dunia ini. Kecepatan cahaya adalah 10 pangkat 8. Itu banyak 8 tapi nolnya 8. 10 nolnya 8, 10 nolnya ada 10 kalau ada 8 100 juta meter per detik. Kenapa bisa terjadi? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan beliau berangkat sendiri, asra dijalankan. Siapa yang berangkatnya? Siapa? Jibril. Mana Jibril? Kalau tahu dia Ustaz. Saya juga yang tahu. Di belakang nih. Sudah lagi lahir, tak boleh. Jangan lagi lahir. Kalau Israel seru juga, dipanggil dulunya. Israel tetap repot. Jibril. Saya kata juga Jibril. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Karena Jibril adalah rajanya malaikat, rajanya cahaya, bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau tadi perjalanan sampai langit pertama 400 juta tahun, bagaimana yang kedua, ketiga, keempat? Kalau dalam langit, kalau kita lihat di luar, itu di atas langit atau bukan? Bukan, itu awan. Langit di mana? Kalau lagi kita pernah belajar ada galaksi Bima Sakti, ya kan? Galaksi itu langit pertama itu masih apa luasnya? Kaulah Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wajar ciptaannya ada kayak gitu. Nah sekarang kalau kita lihat keluar melihat ciptaan sekali-sekali masuk ke dalam ngomong kita kecil banget, tapi kita kadang-kadang merasa besar ya kayak kita ya. Kita ini banyak merasa besar. Nah, kalau orang yang merasa besar, makanya susah untuk memahami Isra Mi'raj ini. Sampai saat ini para saintis, para ilmuwan enggak sanggup menghitung-hitung, enggak mungkin masuk akal. Karena dalam ulama mengatakan Al-Isra
wal mi'raj yajri li qanunillah wala qanunil bashar. Isra Mi'raj itu diperjalankan dengan hukum qanunillah, dengan hukum Allah, bukan hukum manusia. Kalau pakai hukum manusia nggak sampai. Kalaulah kita menggunakan hukum Allah, maka bukan pakai akal. Maka untuk memahami Isra Mi'raj itu pakainya adalah iman. Karena iman kita kepada Allah, maka kita yakin Isra Mi'raj itu ada. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah menuju Masjid Aqsa dalam beberapa waktu, dan dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang harusnya 400 juta hanya tidak sampai 1 malam. Ini apa yang didapatkan dari Isra Mi'raj tersebut? Yang didapatkan salah satunya adalah sholat. Yang tidak dikatakan bagaimana sholat. Sholat itu langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang lain langsung? Enggak, cuma sholat aja yang langsung. Artinya sekarang kalau ada orang sholat kok masih susah juga. Orang sholat kenapa nggak kaya-kaya? Ada orang yang nggak sholat kaya. Kenapa? Banyak Ustaz. Yang sholat kaya. Kaya banyak Ustaz, banyak. Banyak nggak? Kesel. Nasrani pada nggak sholat kaya. Kesel sholat terus nggak ada duitnya. Bukan karena kalau sholat itu bukan untuk menjadi duit, bukan untuk menjadi kaya, menjadi bahagia, menjadi bahagia. Orang bahagia susah atau tidak? Orang bahagia susah? Tidak ada orang bahagia. Kita punya masalah. Kita punya masalah nggak selama hidup kita? Masalah ekonomi, masalah uang, banyak. Apa solusinya untuk masalah? Selesaikan masalah, tambah masalah. Tetapi kalau kita punya masalah, apa yang harus kita selesaikan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita banyak masalah, sabri, sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Dan dengan sholat inilah Allah turunkan bukan hanya untuk mencari uang, tapi kebahagiaan. Bahagia itu ada di hati kita, ada di pikiran kita. Kalau orang bahagia itu banyak duit, itu definisi yang salah. Bahagia itu cuma dekat kepada Allah. Allah Maha Besar, maka kita orang kecil, kepala kita disuruh sama dengan kaki. Berapa kali kita samain kepala dengan kaki? 32 kali minimal sehari. Nanti kita nggak sadar kalau kita rendah banget di hadapan Allah, dan kita sudah merasa rendah. Kalau kita merasa rendah sama Allah, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Kalau kita sholat kebahagiaan bukan hanya di dunia, mudah-mudahan kita sampai ke akhirat. Sekian dari saya. Billahi taufiq.